Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Wahyuning Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian penilaian, yang kedua, tujuan penilaian, dan yang ketiga yaitu prinsip penilaian. Yang pertama yaitu pengertian penilaian. Menurut Nana Sujana menyatakan bahwa penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Yang kedua yaitu tujuan penilaian. Menurut Nana Sujana, tujuan penilaian yang pertama yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuh. Yang kedua yaitu mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat yaitu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Dari pendapat di atas, penilaian mempunyai tujuan mendeskripsikan hasil belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu juga dapat mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Di sini dapat terlihat berhasil tidaknya guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Apabila hasilnya kurang baik, maka dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pendidikan sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap pihak sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip penilaian menurut Nana Sujana, yaitu yang pertama, dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas dari segi yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Tiada proses belajar mengajar tanpa penilaian. Hendaknya dijadikan semboyan bagi setiap guru. Prinsip ini mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga dapat bermanfaat baik bagi siswa maupun guru. Yang ketiga yaitu agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi atau abilitas yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotoris. Yang keempat yaitu penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Dalam melakukan penilaian, guru harus berpatokan terhadap kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran yang digunakan, sehingga dalam merancang penilaian hasil belajar siswa lebih jelas dalam penilaian pada setiap saat proses pembelajaran, sehingga pelaksanaannya berkesinambungan agar diperoleh hasil belajar yang objektif sesuai dengan kemampuan siswa, maka menggunakan berbagai alat penilaian. Apabila hasil belajar siswa kurang baik, maka guru bertanggung jawab penuh terhadap siswa sampai siswa tersebut memperoleh hasil yang baik. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.